Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku, Maluku Utara, Profesor Dr. Saiful Deni SAG MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin, sayyidil muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati Gubernur Provinsi Maluku yang berkenan hadir, yang begitu sibuk luar biasa. Terima kasih Pak Gub. Yang kami hormati Pak Kapolda Provinsi Maluku juga berkenan hadir, yang juga sibuknya luar biasa. Tetapi hari ini merupakan rahmat yang luar biasa bagi keluarga besar UM Maluku dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku. Yang kami hormati Wakil Anggota DPRD Provinsi Maluku juga berkenan hadir bersama kita hari ini. Wakil Ketua Pimpinan Majelis Diktilik Bang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Dr. Adam Yerusalem juga berkenan hadir pada kesempatan ini. Unsur Forkopimda Provinsi Maluku yang juga sempat hadir atau mewakili, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, dan saya tidak sebut satu persatu, yang paling terjauh dari Provinsi Maluku Utara, Ibu Prof. Renata Rope, dan juga di perguruan tinggi di seputar Ambon. Ada sekitar 10 perguruan tinggi yang ada di sini. Dan Wakil Wali Kota Ambon yang kalau sempat hadir kami hormati, Ketua dan jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dari Aisyah, IMM, Pemuda Muhammadiyah, dan juga IPM yang juga sempat hadir di acara wisuda perdana hari ini. Ketua dan anggota Badan Pimpinan Harian, Pak Ketua BPH dan juga Sekretariat dan juga jajarannya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, Pak Kiai, yang begitu perjuangan luar biasa. Dan kami ingat bahwa Muhammadiyah atau UM Maluku ini yang diawali waktu itu dengan Pak pimpinan wilayah Muhammadiyah Palatua almarhum. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang sangat luar biasa. Dan Rektor Nasional Muhammadiyah Maluku dan anggota senatnya hari ini yang harus berbahagia karena ini adalah merupakan awal. Jadi kami sering berkelakar bahwa UMY itu dengan logonya atau motonya adalah muda dan mendunia. Mungkin UM Maluku adalah muda dan menasional. Para dosen dan tenaga pendidikan dan para undangan yang hadir, para orang tua dan keluarga wisudawati serta para wisudawan yang sangat berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dapat menghadiri momen yang sangat bahagia ini, yaitu wisuda perdana Universitas Muhammadiyah Maluku
Hari ini bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan simbol keberhasilan kerja keras, ketekunan dan juga doa baik dari para wisudawan maupun dari orang tua serta para dosen yang membimbing dengan penuh dedikasi. Terima kasih para dosen. Hadirin yang saya hormati, kita saat ini di era transformasi besar, transformasi digital, transformasi ekonomi, transformasi pendidikan. Dunia kerja berubah sangat begitu cepat. Disrupsi teknologi, kecerdasan buatan yang disebut dengan AI yang begitu masif, yang luar biasa mempengaruhi kehidupan kita. Dan ekonomi berbasis pengetahuan menuntut perguruan tinggi tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif, kreatif dan juga berkarakter dengan melihat kontekstualisasi perubahan yang sedang berjalan ini. Dalam konteks ini, kebijakan kampus berdampak oleh kementerian menjadi sangat relevan dengan perguruan tinggi yang dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan kerja. Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi, pusat solusi, dan pusat pengembangan talenta unggul yang berdampak langsung pada masyarakat. Saya teringat salah seorang intelektual dari Timur Tengah mengatakan bahwa generasi muda, mahasiswa, pasca, dan juga mahasiswa yang mau lulus ini adalah merupakan embrio dari seorang intelektual yang biasanya bersama-sama dengan masyarakat memberikan solusi kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ini pembinaan di wilayah elektif wilayah 12, kami terus mendorong peningkatan kualitas dosen sebagai kunci utama mutu pendidikan tinggi. Saat ini terdapat sekitar 2.420 dosen di wilayah elektif wilayah 12, di mana 58,88% telah memiliki jabatan fungsional, namun masih terdapat sekitar 47,2% dosen kita yang belum memiliki jabatan fungsional. Ini bukan sekedar angka, tapi menjadi panggilan bagi kita semua untuk mempercepat peningkatan profesionalisme dan kualitas akademik dosen kita. Secara khusus di Universitas Muhammadiyah Maluku, dari 34 dosen yang ada, sebagian besar telah memiliki jabatan fungsional. Tepuk tangan dulu karena ini luar biasa, baru tapi sudah telah bergelar magister. 32 dosen telah bergelar magister dan baru 2 orang bergelar doktor serta baru 3 dosen yang verifikasi, dan insya Allah itu akan tetap berlanjut terus sehingga bisa memenuhi kriteria standar nasional. Artinya bahwa tantangan ke depan masih sangat jelas. Peningkatan kualifikasi doktor, percepatan jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen harus menjadi prioritas utama. Jika kita bagi APK kita antara Maluku dan Maluku Utara, tentunya APK dosen kita itu baru berkisar sekitar 15%, nah, sekitar 7% itu di Maluku Utara dan juga 8% di sekitar di Maluku. Nah, olehnya ini menjadi pendorong untuk kita kerjasama bagaimana perguruan tinggi, kemudian pemerintah daerah dan juga stakeholder yang lain dalam rangka mengembangkan daerah atau negeri kita ini. Hadirin yang saya hormati, dari sisi kelembagaan Universitas Muhammadiyah Maluku telah memiliki akreditasi institusi baik dengan 5 program studi berakreditasi baik dan 4 program studi dengan akreditasi minimum. Ini adalah fondasi penting, dasar utama, namun kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus bergerak menuju akreditasi unggul, menuju perguruan tinggi yang kompetitif, tidak hanya tingkat regional tapi juga nasional bahkan global. Perlu kami sampaikan bahwa baru saja kita di wilayah 12 ini sudah ada perguruan tinggi yang unggul, prodinya itu ada di Universitas Kristen Maluku. Tepuk tangan karena ini kita pertama kali untuk wilayah 12 itu baru 2 prodi kita yang sudah unggul untuk PTS dari 46 perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Maluku Utara. Hal ini hanya dapat dicapai melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pembelajaran, hilirisasi riset, serta
kolaborasi dengan dunia usaha dan juga industri. Para wisudawan yang saya banggakan, hari ini sebanyak 49 wisudawan resmi menyandang gelar sarjana dari berbagai bidang, pendidikan tangkap, pendidikan matematika, pendidikan biologi, kehutanan dan juga kelautan. Berbagai bidang ini bukanlah bidang yang biasa, ini adalah bidang strategis bagi masa depan Maluku, daerah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam khususnya kelautan dan juga kehutanan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Dunia akan terus berubah. Ilmu yang saudara miliki hari ini harus diperbaharui. Yang kedua, jadilah problem solver. Jangan hanya mencari pekerjaan, tapi jadilah pencipta solusi bagi masyarakat, baik di sektor pendidikan, lingkungan maupun ekonomi berbasis sumber daya lokal. Yang ketiga, jaga integritas dan karakter. Kejujuran, tanggung jawab dan juga etika adalah fondasi utama berkeberhasilan jangka panjang. Hadirin yang berbahagia, pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kunci sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat. Tidak akan mungkin membangun negara atau daerah atau wilayah ini itu ansih dikelola dilakukan oleh pemerintah saja. Saya juga teringat seorang ahli mengatakan, yaitu Schopenhauer. Dia bilang bahwa pemerintah tidak akan mungkin tanpa pemerintahan. Government without governance. Itu artinya bahwa seluruh elemen yang mendukung pengembangan pembangunan negara, bangsa atau daerah ini itu harus berkolaborasi antara perguruan tinggi swasta maupun pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Dikti Wilayah 12 akan terus berkomitmen meningkatkan mutu perguruan tinggi, memperkuat tata kelola, serta mendorong inovasi dan juga relevansi lulusan. Kami percaya bahwa Muhammadiyah Maluku memiliki potensi untuk berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul dan juga berdaya saing. Akhirnya, kepada seluruh wisudawan dan juga wisudawati, saya ucapkan selamat dan sukses atas pencapaian hari ini. Ingatlah bahwa di balik toga yang saudara kenakan ada harapan besar dari orang tua, masyarakat dan juga bangsa. Jadilah generasi yang tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Sebuah ilmu yang bermanfaat diperoleh menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Dan sebelumnya kami akhiri ini, kami juga berterima kasih Kepala L2 Dikti sebelum kami, Pak Dr. Yance Lekatom PC yang juga berkenan hadir, dan juga Pak Prof. Dr. Jani Notanubun juga sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu untuk tetap berjuang dan juga mengembangkan pendidikan yang ada di Maluku dan juga Maluku Utara. Saya pikir sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.